Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Ami Alwi Albar wal Habib Alwi Albar, wa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas figi al-udhiyah, ya, figi kurban. Jadi kajian ringkasan Sahih Bukhari di hari ini kita liburkan karena memang waktu sudah dekat daripada ibadah kurban. Mungkin tanggal 29 kurang lebih. Kira-kiranya tanggal 29. Nah, ini ibadah kurban. Kitab yang kita baca karangan dari Al-Habib Ahmad bin Naufel bin Salim bin Jindan, ya, guru kami. Ringkasan yang beliau tulis saya sudah kirim di grup majlis via WhatsApp, ya, PDF. Jadi itu ringkasannya berbahasa Indonesia. Itu bisa jadi bahan bacaan khususnya kepada para panitia kurban. Nah, ini kalau sempat kita hatamkan di satu pertemuan, tapi kalau memang waktu tidak cukup, nanti lanjutannya kita kaji di Masjid Al-Amin di hari Selasa. Kemudian hari Ahad depan libur di Muhajirin sementara karena ada kegiatan dakwah di Subaim. Hari Sabtu berangkat, acaranya hari Ahad. Jadi hari Ahad depan libur di Muhajirin. Karena waktu mepet, kita bahas kurbannya sekarang. Rencananya Ahad depan, tapi karena Ahad depan ke Subaim, maka saya liburkan di hari Ahad depan dan kita bahas kurban di hari ini. Baik. Nah, ibadah kurban ini disebut dengan al-udhiyah. Al-udhiyah itu artinya kurban, berkurban. Apa arti daripada berkurban itu? Menurut salah satu ulama besar yang bergelar Syekhul Islam, ya, Syekh Zakaria Al-Ansari, kelahiran tahun 824 Hijriah, wafat 926 Hijriah. Berarti usianya cukup panjang, ya. Lahir 824 Hijriah, meninggal 926. Kurang lebih berapa itu? 102, ya, kurang lebih 102. Beliau ini termasuk guru dari Imam Romli. Imam Romli yang ayahnya beliau, ya. Imam Romli ada dua, ada anak, ada bapak. Nah, ini termasuk guru bapaknya, Syamsuddin Ar-Romli. Ayahnya bernama Ahmad bin Hamzah, julukannya Syihabuddin. Juga gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami adalah muridnya beliau, ya, Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, dan menjadi salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ulama besar mazhab Syafi'i. Pernah ditanya beliau, engkau kok bisa jadi alim seperti ini? Menjadi ulama yang sangat alim, apa resepnya? Dan apa penyebabnya?
Beliau mengatakan, saya menjadi alim seperti ini karena saya dihimpit oleh dua batu. Qad doyakani al-hajarani. Saya jadi alim seperti ini karena dihimpit oleh dua batu. Apa maksudnya? Beliau punya guru, salah satunya adalah Ibnu Hajar. Hajar itu kan artinya batu. Ibnu Hajar al-Asqalani. Murid beliau Ibnu Hajar al-Haytami. Ya, berarti di antara dua batu, batu yang pertama guru, batu yang kedua murid. Maknanya saya kalau mau belajar kepada Ibnu Hajar al-Asqalani, guru saya harus persiapan dulu, mutola'ah dulu. Karena sang guru itu sering bertanya tentang pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan. Kemudian saya punya murid juga orang alim, orang cerdas, Ibnu Hajar al-Haytami. Sebelum saya mengajar kepada beliau, saya harus persiapan dulu, mutola'ah dulu. Takutnya nanti beliau lebih pandai dari saya, karena saya sebagai guru harus lebih pandai dari murid. Nah, karena dihimpit oleh dua batu ini, maka saya menjadi alim. Ya, itu pernyataan Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau punya kitab sangat penting dalam mazhab Syafi'i, ada Fathul Wahhab, kitab beliau, Asna Matalib, Manhajut Tullab. Beliau katakan di sini, kurban itu artinya adalah hiya ma yuthbahu minan na'ami tagarruba ilallahi ta'ala min yaumi 'idin nahri ila akhiri ayyami tasyriq. Kurban adalah sesuatu yang disembelih dari hewan-hewan ternak yang 4 kaki, unta, sapi dengan jenisnya, kambing dengan jenisnya, semata-mata ingin mendekat kepada Allah Ta'ala, taqarruba. Mulai dari hari raya kurban sampai akhir hari-hari tasyrik, 11, 12, 13. Hari rayanya 10 ya. 3 hari berikutnya ayyamu tasyrik. Tasyrik itu artinya menjemur. Menjemur di sinar matahari. Karena selesai kurban, biasanya kulit hewan kurban itu dijemur di zaman itu sampai 3 hari mengering. Makanya namanya ayyamu tasyrik. Dalil yang menganjurkan untuk berkurban diantaranya surat Al-Kautsar, surat yang paling terpendek di dalam Al-Quran. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya solatlah, maka solatlah kamu untuk penciptamu, wanhar, dan berkurbanlah. Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam tafsirnya Ad-Durrul Manthur mengutip daripada pernyataan Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, juga dari Al-Imam Ibnu Al-Munziri dari Ibnu Abbas, ya, sanadnya bersambung kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan firman tersebut, fasholli lirabbika wanhar, artinya adalah maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, adalah yang dimaksud solat 5 waktu. Berkurbanlah itu adalah kurban di hari raya Idul Adha. Itu tafsiran dari Ibnu Abbas. Kemudian kami dapati tafsiran yang agak sedikit berbeda. Itu tafsiran dari Al-Imam Bagawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, mengutip tafsiran dari Imam Qatadah
Imam Qatadah mengatakan fasolli li rabbika, maka solatlah kalian atau solatlah kamu, itu maknanya solat hari raya Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Kalimat yang digunakan di sini pakai kata wanhar, bukan wazbah. Wanhar itu dari kata naharo. Naharo itu menurut pakar bahasa maudhi'ul qiladah, tempat kalung. Jadi kalau pakai kalung, di mana kalung itu menempel di leher kita, itulah yang namanya nahr. Lebih spesifik lagi, sebagian para pakar bahasa mengatakan bahwa kata wanhar ini berkurbannya secara khusus kepada unta. Unta adalah hewan kurban yang paling terbaik. Setelah itu sapi, setelah itu kambing. Tapi kita di sini kan tidak ada unta. Maka yang paling afdol adalah sapi. Kenapa yang disebut unta di sini? Nahrul ba'ir. Yanharu nahra. Karena memang kurban terbaik itu adalah al-ibil. Konteks ayat ini berbicara dengan dua sisi. Yang pertama berbicara di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu ada satu kendaraan paling mewah di zaman itu. Belum ada kendaraan yang ada seperti sekarang. Itu unta merah. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am fil hadis. Kau berikan petunjuk kepada salah satu orang, dia masuk ke dalam agama Islam, itu lebih baik daripada unta merah. Itu maksudnya kendaraan paling mewah di zaman itu. Jadi unta ini sesuatu yang paling mewah, yang paling berharga di zaman itu. Sehingga itu dikurbankan, maka dinilai sesuatu yang luar biasa pengorbanannya. Maka disebut al-ibil. Unta itu paling afdolnya hewan kurban. Kalau unta berbeda dengan sapi dan kambing. Sapi dan kambing ini satu ekor saja bikin capek banyak orang kalau mau disembelih. Diikat sana, diikat sini, berontak dia. Tapi kalau unta dia kasih lehernya sambil berdiri. Bahkan di sebagian tempat tidak perlu diikat. Dikasih leher kemudian disembelih. Nah, itu yang disebut sembelihan semacam itu disebut dengan kata naharo, atau dalam firman wadhar, bentuk fi'il amr. Dalil berikutnya bahwa kurban itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran, dan juga ada tuntunan langsung dari Nabi. Sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, lahir 194, wafat 256. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi bi kabshain amlahain aqranain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Adalah Nabi pernah berkurban atau sering berkurban dengan 2 ekor kambing yang berwarna putih, yang memiliki 2 tanduk. Beliau sembelih dengan tangannya, dan beliau membaca nama Allah di saat menyembelih, wa kabbar, dan bertakbir. Kemudian meletakkan kedua kakinya beliau. Beliau meletakkan kakinya beliau ya, di tengkuk lehernya hewan kurban tersebut atau 2 ekor kambing tersebut. Di sini ada kata amlahain. Amlahain itu artinya putih. Kalau para fuqaha mengatakan hewan kurban kalau dilihat dari sisi warna, yang paling terbaik itu warna putih. Ada tapi jarang ya. Setelah itu ada warna-warna
hitam, ada orange, ada hitam keputih-putihan. Itu nanti dibahas tentang afdaliyah hewan kurban. Tapi warna yang paling terbaik hewan kurban itu warna putih. Wa yusannu an yadhbaha al-udhiyata rajulun bi nafsihi in ahsana dzabha. In ahsana adzabha. Disunnahkan bagi seorang laki-laki dia berkurban hewannya itu dia yang menyembelih sendiri. Sunnah. Tapi dengan syarat in ahsana, kalau memang dia mampu melakukan itu, dia ahli dalam menyembelih. Tapi kalau tidak biasa, ya diwakilkan kepada orang. Tapi sunnahnya itu kalau dia bisa menyembelih sendiri, lebih afdol dia menyembelih sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga dilakukan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya. Wa an yashhadaha, kemudian sunnahnya dia menyaksikan hewan yang dikurbankan tersebut. Dia melihat secara langsung. Ini pernyataan dalam kitab Fathul Wahhab. Fala yasihu tafwiduha likafirin wala ghairi mumayyizin bijununin aw nahwihi. Orang yang diwakilkan menyembelih atau orang yang menyembelih hewan kurban itu, yang pertama tidak boleh diserahkan kepada orang non muslim, karena ini rangkaian ibadah. Misalnya yang tukang jagal itu ternyata orang non muslim, dia sembelih, maka dinyatakan tidak sah, fala yasihu. Ini rangkaian ibadah, syaratnya harus yang menyembelih muslim. Kemudian muslim saja tidak cukup, punya syarat kedua, dia sudah mumayyiz paling minimal. Paling aman sudah haddul buluk. Carilah yang menyembelih itu orang yang sudah masuk usia balik. Kalau dia belum balik atau masih gairu mumayyiz, ya, maka sembelihannya tidak sah. Kemudian syarat berikutnya, orang yang akalnya sehat. Kalau yang menyembelih junun, dia gila atau akalnya tidak sehat, maka sembelihan tersebut dinyatakan fala yasihhu, tidak sah. Itu aturan yang dijelaskan oleh para ulama. Ini termuat juga dalam kitab Fathul Wahhab. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah kurban. Maka baginda Rasul, beliau menjawab, itu adalah sunnah ayah kalian Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian mereka bertanya, lalu apa yang kami peroleh apabila kami melakukan ibadah kurban tersebut? Beliau menjawab, hasanah, kebaikan, dan pahala bagi kalian atas setiap satu helai bulu kurban tersebut. Itu bisa bayangkan pahalanya itu dihitung setiap helai hewan kurban yang kita kurbankan. Berapa banyak itu? Nah, ini memang syariat sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Ya, Allah abadikan dalam Al-Quran di surat Al-Hajj kalau tidak salah, surat di sini Allah Ta'ala berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya. Ini pokoknya disebutkan dalam Al-Quran. Ini surat apa ini? Ada yang tahu? Surat apa? Iya, kurang surat Shaf mungkin ya.
Yang pasti ini ada di dalam Al-Quran. Wallahu alam tepatnya surat apa saya. Tapi ada isyarat bahwa syariat kurban itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Tapi ada juga yang menjadi tujuan adanya hari raya kurban, yaitu ada hari raya orang-orang musyrik yang pelaksanaannya juga menggunakan penyembelihan hewan kurban, tapi diberikan ke berhala. Maka diperintahkan Nabi satu syariat yang namanya berkurban untuk menghapus tradisi itu, yang dimana orang musyrik kalau berkurban dikasih ke berhala, diganti. Kurban adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Dijadikan hari itu hari raya oleh orang-orang musyrik. Allah jadikan di dalam Islam hari raya Idul Adha, sehingga menghapus tradisi-tradisi yang menyimpang itu. Nah, itu pernyataan salah satu ulama besar seperti Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ya, beliau menjelaskan demikian. Bahkan bagi mereka yang ikhlas karena Allah Ta'ala dalam berkurban dan berudhiyah, jaminan keselamatan dari api neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 wafat 360 Hijriah, dalam kitab Mu'jamnya, Rasul bersabda, man dhuha thayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang berkurban dengan lapang dada, tidak terpaksa, dia dengan lapang dada, dengan senang hati, ikhlas karena Allah, maka sungguh hal itu merupakan hijab dan benteng pelindung yang akan membentengi dia dari api neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa baginda Rasul SAW bersabda ketika beliau menyatakan kepada putri beliau Sayyidah Fatimah, ya, wahai Fatimah, ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laki bi awwali qatratin min damiha yukfaru laki ma salafa min dhunubiki. Qalat ya Rasulullah, hadza lana khas. Qala bal lana walil muslimin ammah. Akhrajahul Hakim. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak yang lahir tahun 321 wafat 405 Hijriah, yang artinya Nabi pernah menyatakan kepada putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, saksikanlah wahai putriku Fatimah akan kurbanmu, karena sesungguhnya tidak menetes tetesan pertama dari darah hewan kurbanmu, melainkan Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Jadi baru satu tetes sudah terampuni, satu tetes darah hewan kurban. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Maka Sayyidah Fatimah seraya bertanya kepada ayahnya Rasulullah, apakah ganjaran ini hanya untukku atau untuk semua orang Islam? Karena ini kan Nabi lagi bicara kepada putri beliau Sayyidah Fatimah. Apa jawaban Nabi? Untukmu dan untuk semua orang Islam. Ini juga perlu dicatat di sini. Bukan berarti Sayyidah Fatimah ini dianggap punya dosa yang sangat banyak. Ini dua keyakinan. Sayyidah Fatimah ini dari lahir sudah diberi jaminan oleh Nabi. Namanya Fatimah itu artinya terputus dari api neraka. Nah, dalam Al-Quran kalau berbicara dosa akan diampuni, terlebih khusus jika dinisbatkan kepada Rasulullah, maka itu bukan berarti ada dosa, tapi itu sedang berbicara kepada kita, pengampunan itu, karena Nabi Muhammad tidak punya dosa. Begitu juga keyakinan sebagian kaum muslimin bahwa Sayyidah Fatimah ini terjaga
namanya mahfuzah. Kalau para nabi namanya ma'sum. Ma'sum terjaga dari dosa. Mahfuzah terjaga dari dosa, tapi punya kesalahan lekas kembali berbalik bertobat. Jadi tidak sempat dicatat itu dosa. Buat kesalahan langsung tobat. Ada juga yang ta'adduban bil anbiya. Mereka beradab kepada para nabi. Para nabi terjaga dari dosa disebut dengan ma'sum. Selain para nabi, ada juga yang mereka para aulia solihin yang berusaha menjaga diri hingga tidak melakukan dosa, ada. Apalagi sekelas Sayyidah Fatimah. Buktinya Imamul Haddad dan para imam-imam lainnya di kalangan para habaib di Hadramaut, mereka mengatakan, kami ini dari mulai balik sampai usia sudah senja saat ini tidak pernah kami lakukan perkara-perkara yang makruh, apalagi yang haram. Yang makruh saja tidak pernah dilakukan. Artinya apa? Mereka menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tapi bahasa adab untuk membedakan dengan para nabi disebut dengan mahfuz. Walaupun ada yang juga berpendapat bahwa selain para nabi pasti punya dosa, punya kesalahan. Baik, kita terima ucapan itu. Punya kesalahan, tapi mereka segera bertobat kepada Allah, sehingga belum sempat ditulis dosa itu. Kan dikatakan dalam kitab Nurul Zolam, kita kaum muslimin kalau melakukan dosa, malaikat yang mencatat amal buruk kita itu diperintahkan tamahal, tunda dulu, jangan langsung catat, jangan dicatat. Tunda berapa lama? 6 jam. Sudah 6 jam orang ini belum bertobat, baru dicatat sebagai perbuatan dosa. Nah, para aulia itu cepat sekali kembali kepada Allah. 6 jam waktu yang lama tuh untuk kembali bertobat. Nah, maka sehingga orang yang 6 jam tidak bertobat atas dosanya itu, malaikat yang mencatat amal buruk itu, dia murka dan marah. Kenapa? Sudah dikasih kesempatan sama Allah waktu 6 jam, cukup lama untuk dicatat dosanya, dia tidak bertobat kepada Allah. Tapi kalau perbuatan baik tidak pakai tunda, langsung ditulis. Bukan hanya ditulis, dilipat gandakan lagi. Nah, itu rahmatnya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian dikatakan dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad yang lahir tahun 164, juga riwayat Ibnu Majah lahir 209 wafat 273 Hijriah. Rasul bersabda, man wajada sa'ah li an yudahhiya falam yudahhi fala yahduranna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, kemudian dia enggan untuk berkurban, maka hendaknya jangan hadir di musola kami. Dalam riwayat lain, masjid kami. Berarti di sini ada penegasan dari Nabi, ya. Nanti akan dijabarkan hukumnya seperti apa. Allah Ta'ala menganjurkan sekalian kaum muslimin untuk berkurban. Berkurban adalah ibadah yang disukai, dicintai Allah Ta'ala, dan diganjar dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi menyatakan, ma'amila adamiyun min amalin yawma nahri ahabba ilallah min iraqati dam. Seorang anak Adam tidak melakukan suatu amal ibadah di hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah seperti menumpahkan darah hewan kurban, mengalirkan darah hewan kurban. Rasulullah SAW menambahkan di dalam hadisnya, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya kelak hewan kurban itu yang disembelih seseorang di hari raya akan datang di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkap dengan tanduknya, bulunya, dan kuku-kukunya untuk jadi saksi bagi orang yang berkurban.
Ini mukjizat. Bisa bayangkan berapa banyak tuh hewan, sapi, kambing, unta, setiap tahun disembelih secara massal, dikurbankan secara massal di seluruh dunia. Tapi belum pernah ada data mengatakan kambing punah, sapi punah, unta punah, gak ada. Padahal rutin setiap tahun loh. Apa hikmahnya? Seluruh hewan yang dia masuk di dalam ruang lingkup ibadah kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan menjaga dia dan tidak akan punah sampai hari kiamat. Tapi kalau hewan-hewan lain yang tidak dapat syariat, gak ada tuh syariat menyembelih harimau atau singa. Ada beberapa jenis harimau yang singa tinggalnya di pedalaman hutan, punah. Yang ini setiap tahunnya berapa banyak kambing, sapi, unta yang dikurbankan, berapa banyak. Bukan di zaman kita, sudah berlangsung mulai dari zaman Rasul sampai hari ini. Gak ada data atau informasi mengatakan, wah ini terancam kambing akan punah, terancam sapi akan punah. Kenapa tidak akan punah? Karena masuk kepada ibadah. Allah sudah syariatkan itu, Allah akan jaga itu syariat. Dan syariat ini dia berlangsung sampai hari kiamat. Nanti sudah dekat hari kiamat, baru Allah Ta'ala angkat ini agama. Gak ada lagi yang mengenal Allah, gak ada yang mengenal Islam. Tuh. Itu bagian dari mukjizat hadzal din, ya, mukjizat agama Islam. Dan luar biasanya pakai standar umur. Umur kambing 2 tahun, domba 1 tahun, unta berapa? 5 tahun. Standarnya. Setiap tahunnya disembelih, dikurbankan, tidak pernah punah. Unta tidak punah, sapi tidak punah, kambing tidak punah. Terus Nabi SAW menambahkan bahwa kurban yang disembelih oleh seseorang dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menempatkan orang tersebut kepada derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat cepat. Beliau menegaskan bahwa sebelum darah menyentuh tanah, kurban telah membawa hamba tersebut kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna adama la yaqa'u minallah bimakanatin qabla ay yaqa'a minal ard. Yang artinya, dan sesungguhnya darahnya itu akan membawa pemiliknya naik kepada derajat yang tinggi di sisi Allah sebelum darah itu menyentuh tanah. Rasul juga bersabda, fatayyibu biha nafsa, maka bahagiakan diri kalian dengan kurban yang bagus. Makna kurban yang bagus, dia tidak sakit, tubuhnya tidak cacat, dagingnya banyak, gemuk. Itu. Wa fil hadis yang lain, azimu dhahayakum fa innaha ala sirat matayakum. Ya, perbaguslah hewan kurban kalian. Makna yang tadi itu, dagingnya bagus, gemuk, sehat, ya. Sesungguhnya dia adalah kendaraan kalian di jembatan Sirat di yaumil qiyamah. Dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluha taqwa minkum. Allah tidak memperoleh daging kurban kalian. Jadi bukan kita berkurban itu memberikan manfaat kepada Allah dagingnya, kan? Allah tegaskan Allah tidak memperoleh daging-daging kurban tersebut dan juga darah-darahnya. Akan tetapi yang Allah nilai dan Allah peroleh dari kalian itu adalah takwa kalian. Ibnu Abbas menafsirkan niat kalian. Kalian melakukan itu sudah punya niat untuk berkurban untuk Allah. Itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berkurban
Para fuqaha menyebutkan tentang sunnah berkurban, bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Mazhab Syafi'i, hukum berkurban sunnah muakkadah. Tapi kalau di mazhab yang lain ada beberapa perbedaan. Kalau mazhab Abu Hanifah wajib. Mazhabnya Al-Auza'i juga wajib. Tapi mazhabnya gak eksis sampai sekarang. Ulama besar di zaman itu, Al-Imam Al-Auza'i mengatakan wajib. Tapi mayoritas mengatakan sunnatun muakkadatun. Dia sunnah yang dikukuhkan. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan dan sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap individu muslim yang memiliki kemampuan. Namun jika tidak mampu untuk berkurban, paling minimal setiap satu rumah ada seorang yang berkurban. Ada seorang yang berkurban. Jadi kalau dia dibagi sunnah muakkadah jadi dua, ada sunnah kifayah, ada sunnah ainiyah atau sunnah ain. Sunnah ain misalnya di rumah itu dia sendiri, maka dia kurban sendiri. Sunnah kifayah, ternyata sunnah kifayah ini ada yang menerjemahkan juga, jika di dalam satu rumah itu ada yang mampu, semuanya mampu, semuanya kerja di rumah itu, dianjurkan juga mereka masing-masing satu ekor bisa. Tapi kalau tidak mampu, yang mampu hanya satu orang dari keluarganya, maka satu orang ini ketika melakukannya itu sudah cukup untuk menutupi keluarganya. Itu disebut sunnah kifayah. Dan sunnah ini bukan sekali seumur hidup. Beda dengan akikah. Kalau akikah hanya sekali. Tapi kalau kurban ini setiap tahun berkurban sunnahnya. Dan mampunya itu dihitung di waktu ketika di tahun itu. Mau kurban itu dia mampu, ya itu waktu itu sunnahnya. Tidak perlu lagi nanti saya utang tahun depan saja. Enggak. Mampu waktu itu sunnahnya. Kalau tidak mampu, tidak dipaksakan. Hukumnya sunnah. Nah, menurut jumhur bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Kalau mazhab Hambali, riwayat dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Imam Ahmad dalam satu riwayat mengatakan sunnah, tapi dalam satu riwayat mengatakan wajib. Dan kesimpulannya dia sunnah muakkadah. Dan dalil yang digunakan adalah hadis Rasul riwayat Imam Tirmizi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Nabi mengatakan umirna bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Kami diperintahkan berkurban. Kami di situ siapa? Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah wajib. Kalau Nabi Muhammad wajib. Kemudian Nabi katakan wajib bagi kami, tapi sunnah untuk kalian, kata Rasul. Wa sunnatun lakum. Bahwa di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menganjurkan kepada hamba-hambanya agar berkurban di hari raya adalah karena kurban yang disembelih oleh seorang hamba akan membentengi hamba tersebut selama 1 tahun penuh dari segala bala dan musibah. Ini salah satu fadilah ya. Kalau tidak salah ini yang jelaskan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam salah satu kitab beliau. Ulama kelahiran tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Jadi beliau mengatakan bahwa hikmah atau fadilah dari berkurban, orang yang berkurban di tahun ini Allah akan jaga dia dari bala dan musibah setahun penuh sampai ketemu kurban berikut. Ya. Dan bukan hanya dirinya yang akan dijaga oleh Allah, jaminan tersebut juga berlaku kepada keluarganya, juga mendapat perlindungan tersebut. Waktu berkurban, waktu dibolehkan kita berkurban itu ada dua.
Tapi dua ini harus bersamaan ya. Duanya harus bersamaan. Jadi kalau kita lakukan berkurban keluar dari waktu ini atau tidak masuk kepada waktu ini, maka kurbannya itu tidak dinamakan berkurban. Dia jadinya sedekah kalau kita bagikan. Yang pertama setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari itu sebenarnya sudah masuk waktu berkurban, tapi diikat juga dengan apa? Salat. Salat hari raya sampai selesai dengan rangkaiannya khutbah. Sudah selesai baru berkurban. Ini bedanya ya antara kesunahan salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau hari raya, salat hari raya Idul Fitri, sunnahnya itu jangan buru-buru salat. Ngasih waktu agak lama. Kenapa? Agar memberikan kesempatan penyaluran zakat fitrah. Karena zakat fitrah mungkin ada yang belum terbagi semua, ya. Maka solatnya itu kan kalau sudah solat, ulama mayoritas mengatakan sudah berdosa kalau tidak ada uzur. Nah, sehingga sunnah solat hari raya Idul Fitri itu waktunya dikasih lama. Maknanya jangan buru-buru langsung solat, tunda dulu, gitu. Tapi jangan terlalu lama juga, sampai dohor jangan. Ya jam-jam, sesuaikan 40 menit dari waktunya 30. Untuk memberikan kesempatan penyaluran zakat fitrah. Tapi kalau hari raya Idul Adha, sunnahnya segera sholat, jangan tunda-tunda. Kenapa? Karena ada waktu menyembelih, mepet dengan waktu zuhur. Beda kan? Nah, jika dilakukan penyembelihan sebelum daripada waktu tersebut, maka tidak dihitung sebagai kurban. Tapi tidak berdosa karena sunnah, ini tidak kena dosa. Tapi kurbannya tidak sah kalau keluar dari waktu tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang memotong kambing setelah sholat subuh untuk dibagikan kepada fakir miskin. Jadi belum masuk waktu berkurban, dia sudah habis subuh dia sembelih itu kambing. Boleh, tetapi tidak dihitung sebagai pahala berkurban. Nah tadi boleh, gak ada larangan, tidak ada kaitan dosa di situ, gak. Tapi sayang, ibadah kurbannya tidak dianggap sah, jatuhnya sedekah kalau dia berikan kepada orang, atau hadiah jika niatnya hadiah. Ini berdasarkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadisnya, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya." Sesungguhnya awal yang kami awali di hari raya kurban ini yaitu kami solat, kata Nabi. "Tsumma narji'u." Pakai kata "tsumma" karena ada proses panjang, ada solat, ada khutbah, ada bacaan-bacaan zikir. Kemudian kami kembali pulang ke rumah, fananhar. Nah, ke rumahnya itu jangan lama, segera ganti pakaian, segera kembali untuk apa? Menyembelih hewan. Fananhar. Man fa'alahu faqad asab sunnatana. Siapa yang melakukan itu, maka sungguh telah tepat dia melaksanakan sunnah kami. Wa man dzabaha qablu fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Tapi siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum waktu tersebut, sebelum sholat tersebut, sholat hari raya Idul Adha, maka daging tersebut yang dia berikan itu hanya disebut sedekah, bukan disebut sebagai kurban. Laisa minan nusuk fi syai'. Dia gak dapat pahala kurban sama sekali. Qala Mutarrif an Amir anil Barra' ibn Azib, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha ba'da salati tamma nusukuh wa asaba sunnatal muslimin. Nabi bersabda, siapa yang menyembelih hewan kurban sesudah solat hari raya Idul Adha, maka sungguh sempurna kurbannya itu, dan dia sudah melakukan sunnah kaum muslimin.
Para fuqaha mengatakan bahwa sangat dianjurkan untuk mengulur waktu pelaksanaan. Tadi sudah saya sampaikan, salat Idul Fitri, sebab hari raya Idul Fitri terikat dengan zakat fitrah, dan waktu utama untuk menunaikan zakat fitrah adalah sebelum dilaksanakan salat Idul Fitri. Berbeda halnya dengan salat Idul Adha yang dianjurkan untuk dilakukan lebih awal karena terikat dengan pelaksanaan penyembelihan kurban tersebut, yang mana pelaksanaan penyembelihan kurban dimulai waktunya setelah salat Idul Adha, sehingga masa untuk berkurban menjadi lebih panjang, dan waktu berkurban terus berlanjut hingga terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi waktu berkurban durasinya itu mulai dari hari raya setelah salat hari raya Idul Adha sampai 13 Dzulhijjah masih bisa. Al-masail. Ini ada beberapa masalah yang terjadi di tengah-tengah umat. Bagaimana hukumnya berkurban kepada orang yang sudah meninggal? Dalam kitab Minhajut Thalibin ditulis oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di halaman 321. Imam Nawawi mazhab Syafi'i, ya. Beliau mengatakan begini, wala tadhiyah anil ghairi bi ghairi iznihi. Ini masalah yang pertama. Tidak ada kurban yang dilakukan untuk orang lain terkecuali orang lain itu tahu atau dapat izin orang lain. Maknanya begini, kita punya anak ada di Jakarta, kita di Ternate, mau korban juga buat anak, nggak boleh kita langsung kurban. Tapi paling minimal orang tua tersebut telepon anaknya, "Nak, ini papa mau korban buat kamu." Jadi minta izinnya tidak formal, lil i'lan saja, kasih tahu saja, sekedar dia tahu, oh boleh pak, jadi. Tapi kalau yang kita korbankan ke orang lain, baik itu anak atau siapapun itu, tanpa pengetahuan dari mereka, tanpa mereka tahu, maka Imam Nawawi mengatakan korban yang begini gak nyampe ke dia. Gitu. Wala an mayyitin in lam yusi. Kemudian bagi orang yang meninggal dunia, jika tidak memberikan wasiat, maka korban tersebut tidak terlaksana. Kecuali dia wasiatkan, wahai nak, kalau bapak meninggal belum sempat kurban, tolong kamu kurbankan. Atau kalau nanti satu saat kamu mampu, tolong kurban buat bapak. Itu kan wasiat. Mazhab Syafi'i membolehkan kita berkurban kepada orang yang sudah meninggal dengan syarat orang tersebut memberikan wasiat. Di dalam kitab yang lain dikatakan nazar juga termasuk. Malahan nazar jadi wajib, wasiat juga demikian. Kalau dia mampu jadi wajib. Tapi kalau tanpa wasiat, dalam mazhab Syafi'i tidak perlu berkurban kepada orang yang meninggal. 3 mazhab selain mazhab Syafi'i membolehkan. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali membolehkan untuk berkurban kepada orang yang meninggal dunia, ya. Tapi kalau kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, ada wasiat atau nazar baru bisa dilaksanakan kepada orang yang meninggal dunia. Ini dikatakan di dalam kitab Ensiklopedia Fiqih Kuwait, ya, mengatakan di sini bahwa jika nazar orang yang meninggal ini sudah punya nazar, kita ahli warisnya, ya, nazarnya belum dilaksanakan, meninggal nih, maka kita sebagai ahli waris kalau mampu nazar itu wajib ditunaikan, yaitu konteksnya berkurban, nazarnya berkurban, dia wajib melaksanakan itu. Kemudian mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali membolehkan berkurban kepada orang yang meninggal tanpa wasiat, tanpa nazar juga. Tapi kalau mazhab Syafi'i dibolehkan ketika ada wasiat dan nazar. Ya, masalah khilafiyah. Ada ulama membuat satu solusi. Beliau mengatakan boleh kita berkurban kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan 3 rincian. Ini dia pakai jalan apa ibaratnya, ya? Jalan tengah.
mengkompromikan dua perbedaan itu. 3 cara. Yang pertama, diikuti dengan orang hidup. Jadi ini kurban, niatkan juga bagi orang yang hidup, baru disusul dengan nama yang sudah meninggal. Yang kedua, mendoakan. Maknanya apa? Ketika dikurbankan, kita masukkan juga ini sebagai doa. Niat tadi dibarengkan dengan orang hidup, kemudian disusul dengan doa. Yang ketiga, memenuhi wasiat dan nazar tadi. Kalau ada wasiatnya, ada nazarnya, maka bisa dilaksanakan. Itu tidak ada perbedaan dalam masalah itu. Perbedaannya hanya masalah wasiat dan nazar, ya. Kemudian kalau si mayit apakah sampai pahalanya, semuanya menyatakan sampai. Cuma nanti bedanya apakah jatuhnya sedekah atau kurban. Di situ lagi jadi perbedaan tuh. Kalau orang meninggal, apakah ini yang kita sembelih hewan ini disebut dengan pahala kurban atau pahala sedekah? Perbedaannya di situ. Nah, sekarang bagaimana taqdimul mayit awil hayy? Mana lebih afdal kita berkurban kepada orang yang sudah meninggal dengan berkurban kepada orang yang masih hidup? Kambingnya hanya 1 ekor. Kita niatkan selain wasiat dan nazar, ya. Kalau wasiat nazar harus ditunaikan. Ini di luar wasiat dan nazar. Hewan kurban ini hanya ada kambing 1 ekor. Keluarga kita ada mengatakan ini buat almarhum bapak atau kerabatnya. Kita nanti tahun depan saja. Mana yang didahulukan? Apakah yang meninggal yang dikurbankan? Apakah ini yang hidup? Kambingnya 1 ekor. Maka di sini ulama membuat kaidah, dan kaidah ini kaidah yang sudah populer di kalangan fuqaha. Al-ithar fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah hukumnya makruh. Jadi kalau perkara ibadah itu gak boleh kita utamakan orang lain, kita dulu yang berkurban, baru bicara yang lain. Tapi kalau dalam konteks sosial yang tidak ada kaitan dengan ibadah, mendahulukan orang lain itu lebih baik. Kemudian yang kedua, al-mujma'u alaihi muqaddam alal mukhtalafi fih. Perkara yang disepakati itu yang didahulukan dibanding perkara yang terjadi perbedaan. Maksudnya apa? Kan semua ulama sepakat berkurban itu jika dilakukan dan diniatkan kepada orang yang hidup, semuanya sepakat itu boleh, itu sah. Tapi ketika berbicara kepada orang yang meninggal dunia, mazhab Syafi'i mengatakan ada wasiat dulu, ada nazar. Yang 3 mengatakan enggak, tanpa wasiat nazar boleh, dan seterusnya dengan syarat-syarat yang mereka tentukan. Berarti yang masalah mayit ini, kurban kepada mayit masih perbedaan pendapat. Sedangkan kurban kepada orang yang masih hidup kesepakatan. Yang kesepakatan ini didahulukan dari yang berbeda. Itu. Bentuk kurban yang disembelih, ya. Nah, ini waktu sudah. Insyaallah nanti kita lanjut di Masjid Al-Amin. Dan itu masih ada pembahasan-pembahasan yang penting terkait masalah fikih kurban. InsyaAllah mudah-mudahan ya kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memahami syariatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakilan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.